Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam majelis ilmi Mutiara Al-A'la yang penuh barokah ini. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa sebagai umatnya menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun saja berada, rahimakumullah. Pada kali ini saya akan mengangkat tema tentang keutamaan istighfar. Sebagai manusia biasa, kita senantiasa tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, agar dosa-dosa tersebut tidak menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Lalu bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara beristighfar. Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar dalam surat Al-Baqarah ayat 199, yang artinya, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Apa itu istighfar? Istighfar menurut filosofi Islam ialah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang diperbuat. Seorang muslim yang senantiasa beristighfar kepada Allah berarti dia berusaha untuk meminta ampunan kepada Allah dan sekaligus berusaha menjadi hamba yang taat dan bertakwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pemirsa dimanapun yang berada dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat atau keutamaan istighfar diantaranya adalah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Seperti dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 33, yang artinya, dan tidaklah Allah menghukum mereka sedang mereka memohon ampunan. Berarti Allah tidak akan mengazab hambanya selagi hambanya meminta ampunan kepadanya. Yang kedua, keutamaan istighfar dapat mengabulkan doa. Seperti dalam firman Allah surat Hud ayat 61, yang artinya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa-doa hambanya. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan manusia untuk meminta ampunan kepada Allah atas segala dosanya, karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam surah tersebut adalah pintu taubat
yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Jadi, saat kita bertaubat, maka dosa-dosa yang menghalangi doa-doa kita akan hilang dan sirna. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Keutamaan yang ketiga adalah bisa membuka pintu rezeki. Dalam firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12 yang memiliki artian bahwa dengan kita beristighfar maka Allah akan menurunkan rahmatnya, yaitu berupa hujan dan juga harta benda atau rizki dunia. Dan masih banyak lagi kenikmatan yang akan diperoleh dengan memperbanyak istighfar. Yang keempat, keutamaan istighfar dapat melapangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitannya dan memudahkan setiap kesusahannya, serta diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang diriwayat hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita memohon ampunan kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan mendapat kebaikan serta terhindar dari segala macam musibah. Istighfar dapat kita lafazkan dengan astaghfirullah atau dengan astaghfirullahalazim atau juga dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau dengan doa syahidul istighfar yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar ini juga dapat membawa kita ke dalam surganya Allah. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar pada pagi dan sore hari, jika dia wafat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, begitu dahsyatnya dengan membaca Sayyidul Istighfar, ganjarannya adalah surga. Pemirsa yang dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar tidak hanya diucapkan ketika berbuat kesalahan saja, melainkan diucapkan ketika berbuat kebaikan. Kenapa? Karena mungkin saja ketika kita berbuat kebaikan ada rasa riya, ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Maka dari itu kita harus beristighfar. Semoga kebaikan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimanapun saja berada, yang dirahmati Allah, dengan beristighfar kita dapat merasakan dahsyatnya dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibukakannya pintu rahmatnya, dapat dibukakan pintu rezekinya, dan sebagai obat pelipur lara yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita dari kesulitan serta dimasukkan ke dalam jannahnya. Marilah kita beristighfar di setiap saat agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.